Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring, meskipun hanya sebatas melalui Google Meet ya, seperti itu. Semoga bisa menambah kepahaman rekan-rekan semuanya untuk mempelajari mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Alhamdulillah untuk kali ini tanpa suatu halangan apapun. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, untuk materi yang sudah saya berikan kemarin siang, apakah sudah dipelajari? Halo? Sudah. Senyum-senyum dong. Ya, sudah ya. Ya, berarti materi yang sudah saya berikan di Google Classroom kemarin sudah dipelajari. Nah, harapannya teman-teman semuanya nanti aktif untuk mengikuti pembelajaran, dan ketika saya bertanya nanti bisa dijawab seperti itu ya. Oke, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, memberi kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Memasuki materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi kepada teman-teman semuanya, sejauh ini berarti teman-teman sudah mempelajari mengenai laporan keuangan, kemudian neraca lajur tentunya ya, apakah benar? Benar ya? Ya, kalau saya nanya bisa dibuka, tidak apa-apa. Iya, mungkin ada salah satu dari teman-teman yang mau menjelaskan berkaitan dengan neraca lajur, yang mana neraca lajur ini kita buat sebelum kita menyusun laporan keuangan. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan tidak apa itu neraca lajur dan bagaimana kegunaan dari neraca lajur untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan? Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Yang belum membuka kamera bisa dibuka kameranya ya. Bagaimana? Ada yang bisa membantu saya atau tidak? Atau belum paham? Ya ini halo. Sepi sekali. Iya, Yunita barangkali mau menjawab. Silahkan. Ya, supaya lebih cepat, saya jawab saja ya. Jadi teman-teman semuanya yang insya Allah sudah mempelajari neraca lajur itu merupakan sebuah catatan atau ringkasan yang mana terdapat beberapa kolom atau beberapa lajur gitu ya. Makanya namanya neraca lajur. Nah, kolom tersebut diantaranya adalah neraca saldo yang belum disesuaikan, kemudian kolom ayat jurnal penyesuaian, dan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Selain itu juga ada kolom laba rugi dan juga kolom neraca yang mana isinya tinggal menyalin saja seperti itu. Nah, kegunaan dari neraca lajur ini adalah untuk mempermudah teman-teman semuanya dalam menyusun laporan keuangan yang mana nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kemudahannya seperti apa? Jadi di neraca lajur tentunya kan ada beberapa kolom itu ya. Nah,
di kolom yang terakhir, yang ketiga maksud saya, itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang mana neraca saldo tersebut kita gunakan saldo-saldonya dalam menyusun laporan-laporan keuangan. Nah, teman-teman di sini saya rasa sudah mempelajari tentang apa itu laporan keuangan, kemudian apa saja macam-macam laporan keuangan di perusahaan jasa. Nah, boleh salah satu menjelaskan apa itu laporan keuangan atau pengertian dari laporan keuangan serta macam-macam dari laporan keuangan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Boleh salah satu bisa menjelaskan? Tidak perlu malu-malu, silahkan bisa speak up saja. Tidak, kalau salah pun tidak akan dikurangi nilainya, tenang saja. Halo? Halo, halo? Atau saya tunjuk ini, kalau tidak ada yang... Iya, teman-teman semuanya bisa open kamera ya, dan juga bisa interaktif, supaya lebih enak kita seperti ngobrol saja, seperti itu. Bagaimana? Ari bisa membantu? Halo, ini biasanya yang aktif ini ada Luluvia atau Yunita. Coba salah satu, atau Andriani. Gimana, Pak? Iya, minta tolong jelaskan setahu Andriani saja ya, tidak apa-apa. Tentang apa itu laporan keuangan dan juga macam-macam laporan keuangan. Baca boleh, Pak. Ya, tidak apa-apa. Kalau belum paham nggak apa-apa. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Iya, untuk macam-macamnya, mau sekalian dijelaskan Andriani atau teman yang lain? Teman yang lain aja, Pak. Iya. Dijelaskan Silakan. Bapaknya. Oh, jelaskan saya. Iya, saya ingin mengonfirmasi saja buat teman-teman semuanya supaya apakah sudah memahami atau belum seperti itu. Silakan Yunita barangkali. Macam-macamnya apa saja Yunita? Ini yang penting keberaniannya dulu ya, tidak masalah apakah teman-teman benar atau tidak. Yang penting teman-teman berani untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran atau menyampaikan tanggapan seperti itu. Silakan Yunita. Apa saja macam-macamnya? Laporan keuangan. Ya. Malah ketawa. Ayo. Kalau salah gimana? Nggak apa-apa. Kan saya tadi udah bilang kalau salah nggak masalah. Laporan keuangan tuh yang pertama kayak laporan. Malah guyu. Ayo. Malah kemana ini orangnya? Iya, daripada kelamaan, karena ini sudah jam berapa ini? Udah jam 9 lebih. Jadi Laporan teman-teman, laba rugi. ya, terus? Laporan perubahan ekuitas. Ya. Terus jurnal penutup. Kok jurnal penutup? Bukan. Pokoknya ada 5 kayaknya. Iya. Yang 3 apa lagi? Ada yang bisa membantu Yunita? Buku besar. Yunita tahu? Neraca. Ya, Wanda. Neraca, terus? Laporan arus kas. Ya, arum bunga. Satu lagi? Dan catatan keuangan. Kenapa? Laporan keuangan. Laporan keuangan, iya laporan keuangan apa? Laporan Catatan atas laporan keuangan ya. Iya, betul. Ya betul. Jadi
pengertian laporan keuangan yang tadi disampaikan oleh Andriani, teman kalian semuanya, betul bahwa laporan keuangan merupakan informasi keuangan dari sebuah perusahaan yang mana telah melakukan Pencatatan. kegiatan usaha. Ya, betul sekali sih, pencatatan juga melakukan kegiatan usaha yang kemudian dicatat di jurnal, kemudian buku besar dan sebagainya, yang menggambarkan kinerja maupun posisi keuangan dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan jasa ya. Nah, untuk macam-macamnya ada 5. Tadi benar yang disebutkan oleh Yunita, kemudian Wanda, dan juga Arum Bunga. Ada 5 macam laporan keuangan khususnya di perusahaan jasa, yaitu laporan laba rugi, perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas, laporan neraca atau posisi keuangan, dan yang terakhir adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini akan membahas 4 macam laporan keuangan, dan juga kita akan latihan untuk 3 macam laporan keuangan. Oke, bisa perhatikan slide saya. Kita lanjut pada kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini. Ada pengetahuan menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa, dan menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensi, harapannya teman-teman semuanya bisa menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan laporan keuangan. Menjelaskan macam-macam laporan keuangan, serta bentuk dan isinya, dan teman-teman semuanya dapat menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajarannya. Nah, ini laporan keuangan merupakan informasi keuangan tadi yang sudah saya jelaskan ya, dalam satu periode. Jadi pembuatan laporan keuangan itu pada akhir periode setelah perusahaan melakukan kegiatan usaha selama satu periode. Nah, untuk karakteristiknya, ini karakteristik dari laporan keuangan itu ada 4, dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa teman-teman cari sendiri supaya lebih mantap dan lebih paham mengenai karakteristik dari laporan keuangan. Nah, untuk jenis yang pertama atau macam yang pertama itu ada laporan laba rugi. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu laporan laba rugi? Saya yakin teman-teman semuanya sudah mempelajari ya di materi yang sebelumnya. Bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan apa itu laporan laba rugi? Saya, Pak. Ya, Wanda, silahkan. Laporan laba rugi adalah laporan yang dihasilkan pada satu periode buku yang menyajikan seluruh pendapatan dan biaya perusahaan dan menghasilkan laba bersih atau rugi. Betul sekali, Wanda. Betul yang dijelaskan Wanda bahwa laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan seluruh pendapatan dan juga seluruh biaya atau seluruh beban yang mana nantinya dikalkulasi akan menghasilkan atau menunjukkan laba ataupun rugi dari sebuah perusahaan dalam suatu periode. Nah, untuk komponennya teman-teman, komponen dari laporan laba rugi ini ada beberapa. Dalam penyusunan laporan laba rugi tentunya ada formatnya ya teman-teman. Formatnya terdiri dari header atau yang atasannya ya. Atasannya itu ada nama perusahaan, kemudian nama laporan, kemudian periode yang narasinya itu untuk
periode yang berakhir pada tanggal berapa, itu pada akhir periode gitu ya. Nah, kemudian komponennya itu ada 4 yang pokok, yaitu pendapatan usaha, kemudian beban usaha, pendapatan di luar usaha, dan terakhir adalah beban di luar usaha. Untuk pendapatan usaha, teman-teman semuanya, ini merupakan pendapatan yang berkaitan langsung dengan usaha dari perusahaan terkait. Misalkan, teman-teman semuanya kemarin sudah mengerjakan tugas studi kasus ya. Itu merupakan perusahaan jasa bengkel yang bergerak di bidang perbengkelan, reparasi, dan servis. Nah, tentu saja ketika kita mengetahui tipe dari perusahaan jasanya, maka kita akan mengetahui bahwa usaha utama dari perusahaan tersebut adalah jasa servis ataupun jasa reparasi seperti itu. Nah, ketika ada pendapatan selain jasa servis atau jasa reparasi yang di luar usaha utama dari perusahaan tersebut, maka dikategorikan sebagai pendapatan di luar usaha. Misalkan, tukang bengkelnya kemarin namanya Pak Bayu ya. Pak Bayu punya bengkel yang mana menempati ruko. Nah, ternyata Pak Bayu ini juga punya rukonya, yang mana rukonya itu disewakan gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah pendapatan sewa bagi bengkelnya Pak Bayu ini. Tapi masuknya pendapatan sewa itu bukan masuk ke pendapatan usaha, tetapi masuk ke pendapatan di luar usaha. Begitu juga dengan beban, ada beban usaha dan juga beban di luar usaha. Beban usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, misalkan beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan. Kemudian beban di luar usaha adalah beban yang tidak berkaitan langsung, misalkan beban bunga. Kan bunga bank itu kan tidak termasuk kegiatan usaha ya. Jadi itu dikategorikan sebagai beban di luar usaha. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, kalau belum ada, saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya. Jadi, bentuk dari laporan laba rugi itu ada 2. Yang pertama adalah single step, dan yang kedua adalah multiple step. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara single step dan juga multiple step itu apa? Dari laporan laba rugi. Boleh salah satu? Silahkan. Yang tadi belum berbicara boleh menyampaikan pendapatnya. Halo? Halo, bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan atau tidak perbedaan antara multiple step dengan single step? Dini, mungkin ya? Ya, sebentar Pak. Ya, silahkan. Jangan lama-lama, Dini. Atau yang lain? Ada yang mau menjelaskan? Ayo, nih ketahuan pasti belum baca ini. Ayo, berani aja, nggak apa-apa. Kita santai saja kok. Nanti juga kita bakal latihan soal bareng-bareng. Jadi kita insya Allah nanti akan mengetahui bagaimana perbedaan antar jenis-jenis laporan keuangan. Bagaimana? Ada yang mau membantu menjawab? Ayah Pak. Ya, Dini, silahkan. Suaranya bisa lebih keraskan lagi ya. Ya. Single step income statement adalah pada bentuk single step, seluruh pendapatan dan keuntungan maupun yang termasuk dalam unsur operasi diletakkan pada awal laporan laba rugi, diikuti dengan seluruh biaya dan kerugian termasuk kategori operasi.
Selisih antara pendapatan dan keuntungan dan biaya dan kerugian menghasilkan laba kotor. Selisih laba kotor dan pajak penghasilan menghasilkan laba bersih. Multiple step income statement. Dalam laporan ini, transaksi operasi dipisah dengan transaksi non-operasi. Juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Ketika laba operasional diungkapkan, maka akan terlihat perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau insidental. Iya, betul sekali ya. Yang disampaikan oleh Dini bahwa perbedaan antara single step dan multiple step itu terletak pada bagaimana format ataupun bagaimana teman-teman mencatat laporan keuangannya. Pada single step, seluruh pendapatan dan juga seluruh beban itu tidak dibedakan, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha, begitupun juga beban tidak dibedakan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Jadi disatukan semuanya, single step ya. Pendapatan semuanya ditulis, misalkan tadi bengkelnya Pak Bayu gitu ya, ada pendapatan jasa, servis, kemudian pendapatan sewa, kemudian pendapatan bunga, itu disatukan menjadi satu satu baris gitu ya, tidak dipisahkan antara pendapatan usaha sendiri dan juga pendapatan di luar usaha sendiri, tidak. Kemudian bebannya juga sama, digabungkan semuanya antara beban usaha dan juga beban di luar usaha. Nah, sedangkan untuk yang multiple step itu dibedakan antara pendapatan yang usaha yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan dan pendapatan di luar usaha. Itu dibedakan. Misalkan tadi yang saya jelaskan ada pendapatan jasa servis, itu masuk ke pendapatan usaha. Kemudian ada pendapatan sewa ruko misalkan yang bukan termasuk usaha utama dari bengkel motor, itu masuknya ke pendapatan di luar usaha. Begitu juga dengan pendapatan bunga, itu masuknya ke pendapatan di luar usaha. Kemudian beban juga dibedakan, beban usaha dan juga beban di luar usaha. Pencatatannya nanti untuk yang multiple step itu pendapatan usaha kemudian dikurangi beban usaha, maka akan muncul laba atau rugi dari usaha. Kemudian di bawahnya dicatat lagi pendapatan di luar usaha dikurangi maksud saya beban di luar usaha, nanti akan muncul laba di luar usaha. Laba atau rugi di luar usaha. Kemudian dijumlahkan menjadi laba atau rugi bersih. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut pada laporan keuangan yang selanjutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas atau Statement of Owner's Equity. Nah, laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menunjukkan atau menampilkan perubahan ekuitas dari perusahaan jasa. Dalam hal ini biasanya adalah modal dari perusahaan jasa pada suatu periode tertentu. Jadi untuk satu periode tertentu, laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, untuk komponennya ini ada beberapa. Yang pertama adalah modal awal. Kemudian ada laba atau rugi bersih dari perusahaan jasa yang nilainya kita ambil dari laporan laba rugi. Kemudian ada price jika ada ya. Price yang mengurangi laba atau rugi bersih. Kemudian ketika dikalkulasi akan menunjukkan kalau lebih selisih lebih berarti penambahan modal perusahaan. Jika selisihnya kurang maka akan mengurangi modal perusahaan. Kemudian ada modal akhir yang dari perhitungan modal awal ditambah ataupun dikurangi penambahan atau pengurangan modal. Seperti itu. Sampai perubahan modal, perubahan ekuitas, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Sudah paham ya untuk formatnya? Jadi formatnya seperti biasa, header-nya ada nama, kemudian nama laporannya, kemudian periodenya tercatat untuk periode yang berakhir atau untuk tahun yang berakhir, karena biasanya satu periode 1 tahun ya.
pada tanggal akhir periode. Kemudian di bawahnya dilanjutkan ada modal awal, kemudian laba rugi, laba atau rugi yang diambil dari laporan laba rugi, kemudian price, dan juga ketika dikalkulasi apakah itu menambah atau mengurangi modal. Kemudian dihitunglah modal akhir. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut pada laporan yang selanjutnya. Nah, kira-kira setelah kita melakukan penyusunan laporan perubahan ekuitas, laporan apa yang akan kita susun berikutnya? Kira-kira apa? Halo? Posisi keuangan, Pak. Posisi keuangan, Pak. Iya, betul. Neraca. Betul. Jadi, laporan selanjutnya yang akan kita buat adalah laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca. Nah, tentunya karena namanya neraca, berarti harus balance antara aktiva dan juga pasiva. Atau rumus PDA ya yang pernah dipelajari oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk laporan posisi keuangan, ada yang bisa menjelaskan komponennya apa saja? Halo? Ada yang bisa menjelaskan tidak komponen dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca? Iya, silahkan. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ayo, salah satu, silahkan. Fat. Bagaimana, Yunita? Oh, yang lain, barangkali. Pak, itu yang kemarin laporan laba ruginya itu. Fat. Iya, kenapa? Bantu nih, Fat. Bagaimana? Yang kemarin pendapatan jasanya itu lebih besar daripada laba bersih sebelum. Nggak tahu ah. Fatma. Yunita Iya, mau soal kemarin, Pak. ya, untuk soal kemarin kita bahas nanti saja ya. Kita ini melanjutkan laporan perubahan, laporan posisi keuangan. Bagaimana, ada yang bisa menjelaskan komponen-komponennya apa saja? Akun-akunnya maksudnya, akun-akunnya. Aset lancar. Iya, Andriani. Kemudian? Ada 4, Pak. Apa saja? Aset lancar, aset tetap, liabilitas, sama ekuitas. Ya, kalau disimbolkan itu ada 3 ya sebenarnya ya. Aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, aset itu dibedakan menjadi beberapa jenis yang teman-teman juga sudah pelajari atau belum di mata pelajaran akuntansi keuangan? Sudah atau belum? Sudah ya, kayaknya kalau tidak salah. Jadi aset itu juga dibedakan menjadi beberapa jenis, yang akan kita bahas kali ini ya. Nah, komponen dari laporan posisi keuangan itu ada aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas, yang mana nanti ketika dikalkulasi akan balance antara aset dan juga liabilitas plus ekuitas. Nah, untuk bentuknya ada 2, yaitu apa saja? Ada yang bisa menjawab?
Saya rasa teman-teman semuanya juga sudah mempelajari ya untuk materi yang kemarin dibagikan ataupun materi yang sudah diberikan oleh Bu Indah waktu pertemuan berapa minggu yang lalu ya, pekan keberapa seperti itu. Ya boleh salah satu bisa menjelaskan perbedaan antara dua jenis laporan posisi keuangan. Dua bentuk ya, karena bentuk itu namanya bentuk. Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana? Wanda mau menjelaskan? Bentuknya ada dua kan, Pak? Iya, betul. Yang pertama bentuk staple, bentuknya memanjang ke bawah, sedangkan yang satunya bentuk skontro, memanjang ke samping. Iya, betul. Bentuknya ke samping. Ya, betul. Jadi ada dua bentuk dari laporan posisi keuangan, yaitu bentuk staffel dan skontro. Nah, staffel itu benar yang dikatakan Wanda tadi, memanjang ke bawah. Jadi dari atas ke bawah. Yang atas itu aset, kemudian diikuti dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, sedangkan untuk bentuk skontro itu dari kiri ke kanan. Yang sebelah kiri itu aset, yang kanan liabilitas dan ekuitas. Bentuknya seperti neraca T. Gitu ya, yang kiri, sebelah kiri teman-teman itu aset, kemudian kanannya itu liabilitas dan ekuitas. Itu ada dua bentuknya. Untuk contohnya nanti kita kerjakan bersama-sama. Contohnya di sini ada di. Bentar. Nah, ini contoh bentuk skontro. Bisa dilihat ya di PowerPoint. Untuk laporan posisi keuangan, teman-teman semuanya, ini merupakan sebuah laporan yang menunjukkan akun-akun yang dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Di antaranya ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas, dan bentuknya ada dua, yaitu skontro dan juga staffel. Nah, laporan posisi keuangan ini dilaporkan pada saat tertentu, bukan pada periode tertentu, karena neraca atau laporan posisi keuangan ini setiap harinya itu berubah-ubah sesuai dengan kinerja ataupun transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Makanya pada format laporannya itu tidak tertulis untuk periode yang berakhir, tapi per tanggal akhir periode tersebut. Itu ya bisa dipahami. Ini untuk bentuk skontro, bentuk sebelah menyebelah, ini ada aset sebelah kiri dan juga liabilitas sebelah kanan. Liabilitas ekuitas. Kemudian ini bentuk staffel, memanjang ke bawah, atas aset, kemudian dilanjutkan liabilitas dan ekuitas. Nah, setelah membuat laporan posisi keuangan, kita membuat laporan arus kas. Nah, untuk pertemuan kali ini tidak akan kita latihan, karena kita hanya akan latihan 3 laporan keuangan dari laba rugi tadi sampai laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, untuk laporan arus kas akan saya sedikit jelaskan bahwa laporan arus kas ini merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk ataupun arus kas keluar dari aktivitas-aktivitas perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, untuk laporan arus kas ini, teman-teman semuanya dibagi menjadi 3 aktivitas operasi. Jadi arus kas kan kita tahu ya, arus kas itu ada arus kas masuk atau inflow dan arus kas keluar atau outflow. Nah, arus kas ini dibedakan menjadi beberapa aktivitas. Nah, aktivitas tersebut adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Untuk aktivitas-aktivitas ini bisa kita ketahui. Misalkan aktivitas operasi, berarti aktivitas operasi adalah aktivitas yang berkaitan langsung
dengan kegiatan usaha utama dari perusahaan jasa pada kasus kali ini ya. Misalkan tadi kita mengerjakan, maksud saya kemarin teman-teman mengerjakan bengkel Bayu Motor. Nah, itu tentu saja aktivitas operasinya seperti apa? Misalkan mendapatkan pendapatan dari jasa servis yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian membayar beban gaji karyawan ya tentunya, gaji karyawan dalam melakukan servis seperti itu. Nah, berarti itu merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Kemudian, yang kedua adalah aktivitas investasi. Nah, investasi di sini kita misalkan salah satu contohnya adalah pembelian ataupun penjualan aset tetap. Yang mana aset tetap itu merupakan sebuah investasi, salah satu investasi gitu ya. Misalkan membeli tanah ataupun membeli peralatan atau membeli kendaraan misalkan, ataupun menjualnya. Maka di situ juga ada aliran kas masuk ataupun aliran kas keluar. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Ini berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah perusahaan untuk bisa berjalan itu membutuhkan dana yang asalnya dari liabilitas ataupun dari ekuitas. Liabilitas yang mana berasal dari utang, kemudian ekuitas berasal dari modal atau investasi. Nah, jika perusahaan jasa yang masih masih kecil gitu ya, tentunya ekuitasnya berasal dari investasi pemilik atau dari modal pemilik. Kemudian utang juga bisa utang seperti itu kan ya untuk menjalankan usaha. Nah, arus kas dari kegiatan pendanaan, dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan, ini berasal dari situ, berasal dari utang jangka panjang yang mana digunakan untuk pendanaan perusahaan ataupun dari investasi pemilik yang berupa penambahan modal atau penambahan modal ataupun pengurangan modal yang disebut dengan price seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi yang selanjutnya? Bagaimana? Ada yang mau tidak ditanyakan atau tidak? Oke, belum ya. Kalau belum, silahkan bisa disiapkan buku dan juga alat tulisnya. Kita akan latihan membuat laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan yang diantaranya ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, untuk soalnya kemarin juga sudah saya bagikan. Ini akan saya slideshow juga ya. Bentar. Nah ini. Bagaimana? Sudah terlihat untuk neraca saldonya? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, silakan bisa dibuat. Saya beri waktu 5 menit untuk membuat laporan laba rugi. 5 menit cukup nggak? Cukup lah ya. Laporan laba rugi bentuknya multiple step. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian yang sudah ada di layar presentasi. Oke, sudah siap ya semuanya? Saya silakan. Kameranya bisa dibuka ya, biar kelihatan. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, tidak apa-apa. Tapi mengerjakan dulu, Ding. Biar fokus dulu.
Ayo kameranya bisa dibuka. Jangan tutup semua ya. Ini kelihatan sepi sekali kalau ditutup. Ia mengingatkan bahwa nanti saya akan membagikan presensi yang mana sekaligus di dalamnya ada kuis yang bisa diisi oleh teman-teman semuanya setelah mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman kalian yang belum bisa gabung di pembelajaran kali ini, bisa menonton melalui channel YouTube yang nanti akan saya bagikan linknya, dan setelah menonton juga bisa mengisi presensi dan juga kuis pada link yang sudah saya bagikan. Seperti itu ya. Nanti bisa diinformasikan ke teman-temannya yang baru bisa hadir kali ini, karena ini ada 29 anak ya. Berarti ada berapa anak? Ada 6. 6 ya. Ada 6 anak yang belum datang. Maksud saya ini 29 udah termasuk saya sama Bu Indah. Dua menit lagi ya, atau ada yang sudah selesai? Jangan lupa untuk laporan laba ruginya kita multiple step. Berarti ada pembagian atau pembedaan antara kegiatan usaha ataupun kegiatan di luar usaha. Jadi nanti dibedakan antara pendapatan usaha, kemudian pendapatan di luar usaha, beban usaha, dan juga beban di luar usaha. Untuk kasus kali ini kita anggap saja bahwa pendapatan, kan ini salon ya. Nah, kita anggap saja bahwa pendapatan sewa itu masuk ke dalam pendapatan di luar usaha. Begitu juga dengan pendapatan bunga. Untuk beban bunga itu masuknya ke beban di luar usaha. Kalau beban yang lainnya masuknya beban usaha. Nah, nanti bisa dikalkulasikan berapa laba usaha dan berapa laba di luar usaha, kemudian nanti didapatkan laba atau rugi bersih. Seperti itu ya. Oke, apakah ada yang sudah selesai? Bagaimana? Apakah ada yang sudah selesai?
Oke, waktunya sudah habis. Silakan salah satu ada yang berani menjelaskan untuk laporan laba rugi yang sudah dibuat. Saya silakan. Ayo salah satu. Ada yang sudah selesai? Halo. Halo. Ya. Kameranya bisa di-on-kan, kemudian kita perhatikan bersama-sama. Ayo teman-teman yang lainnya. Yunita bisa ngasih tahu teman-temannya ya, supaya bisa dibuka kameranya. Iya. Oke, karena belum ada yang... Udah selesai atau belum? Ada yang sudah selesai? Kalau belum, kita lanjutkan saja ya. Untuk mempersingkat waktu, karena waktunya juga terbatas. Kelihatan ya? Nah, ini untuk laporan laba rugi dari Sofi Salon. Oke, laporan laba rugi dari Sofi Salon ini untuk periode yang berakhir, cek suaranya masuk ya? Halo? Halo? Halo. Iya, suaranya masuk ya. Oke, ini untuk laporan laba rugi dari Sofi Salon untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Nah, dibedakan antara pendapatan usaha dengan beban usaha. Maksudnya kegiatan usaha dengan kegiatan yang di luar usaha. Nah, di sini kita masukkan pendapatan usahanya karena usaha utamanya adalah salon, maka pendapatan jasa salon masuk ke pendapatan usaha. Kemudian diikuti dengan beban usaha yang mana ada beban gaji dan upah, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan beban listrik, air, dan telepon. Kita jumlahkan, kemudian kita kalkulasi, ketemulah laba usaha sebesar Rp2.330.000. Kemudian di bawahnya kita tulis kembali pendapatan di luar usaha. Yang mana kita ketahui ada dua. Yang pertama pendapatan sewa ruko dan juga pendapatan bunga. Kita jumlahkan, kemudian di bawahnya kita taruh juga beban di luar usaha. Sebesar sekian. Kemudian kita kalkulasi ketemu laba di luar usaha. Nah, laba usaha ditambah dengan laba di luar usaha, maka ketemulah laba bersih sebesar Rp15.190.000. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk format laporan laba rugi multiple step, karena ini multiple step ya. Penyusunan laporan laba rugi. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Insya Allah sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan pada laporan yang selanjutnya. Ini neracanya akan saya tampilkan kembali, karena kita sudah mengetahui laba dari perusahaan Sofi Salon, maka kita lanjutkan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Saya beri waktu 5 menit kembali untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Saya silakan, ini neraca saldonya, kemudian tadi labanya
Berapa? Anda bisa menyebutkan? Labanya berapa? Tadi 15.190.000 rupiah ya. Oke, saya silahkan untuk mengerjakan laporan perubahan ekuitas. Kameranya bisa sembari dinyalakan ya. Oke, saya silahkan. 5 menit. Nanti setelah membuat laporan perubahan ekuitas, kita juga akan membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Yang tentunya tidak akan bisa dibuat karena belum ada modal akhir dari perubahan ekuitas. Makanya kita harus membuat laporan perubahan ekuitas terlebih dahulu. Oke. Ini belum 5 menit, tapi sepertinya ada yang sudah selesai atau belum? Halo? Sepertinya lagi fokus untuk mengerjakan laporan perubahan ekuitas ya. Oke, saya tunggu sampai 10:02. Kemudian setelah itu kita akan mengerjakan laporan posisi keuangan. Kita percepat saja karena waktunya sudah 1 jam dan tadi juga sedikit molor untuk mulainya. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang sudah? Ini datanya saya geser dulu ya. Nah, ini untuk laporan perubahan ekuitas dari Sofi Salon, data yang tadi sudah saya berikan untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2018. Ini itu untuk satu periode. Modal awalnya 300 juta rupiah. Kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Kemudian laba bersih yang kita ambil melalui laporan laba rugi. Kemudian prive 1.500.000. Nah, laba bersih dikurangi prive akan memunculkan kenaikan modal. Kalau selisih antara laba dengan price itu lebih kecil, berarti kan negatif ya. Kalau negatif berarti penurunan modal. Kalau positif, karena ini selisihnya positif, maka kenaikan modal. Begitupun ketika di sininya rugi, maka nanti akan berdampak pada kenaikan ataupun penurunan modalnya. Nah, di Sofi Salon ini, selisih antara laba bersih dengan price itu 13.690.000 rupiah. Maka itu menjadi kenaikan modal, yang mana modal awalnya 300 juta, kita tambahkan dengan kenaikan modal tersebut menjadi modal akhir sebanyak 313.690.000 rupiah. Bagaimana sampai laporan perubahan ekuitas? Apakah bisa dipahami? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita beranjak kepada laporan yang selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Bagaimana? Apakah sudah paham? Ayo, jangan diem-diem baik. Bisa di-open mic-nya kalau saya nanya ya. Sudah ya? Oke. Beneran sudah paham loh? Sudah, Pak. Nanti pas kuis harapannya benar semua ya. Oke, kita lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan. Saya beri waktu lagi 5 menit untuk mengerjakan laporan posisi keuangan. Nah, setelah kita sudah membuat laporan laba rugi, yang mana ketemu laba atau rugi bersih punyanya perusahaan, kita gunakan laba tersebut pada laporan perubahan ekuitas untuk mengetahui apakah modalnya bertambah ataupun modalnya berkurang. Nah, setelah modal akhirnya ketemu, nah modal ini kita gunakan pada laporan posisi keuangan atau neraca. Seperti itu ya. Oke, silahkan saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan laporan posisi keuangan yang tadi komponennya ada 3, yaitu aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas. Atau dalam hal ini ekuitasnya adalah modal dari Sofi. Silakan 5 menit sampai 10 lebih 10. Oke, sembari mengerjakan, saya mau mengingatkan nanti di akhir pertemuan kita akan,
bukan kita ya. Saya akan membagikan link presensi yang mana sekaligus di dalamnya ada kuis berkaitan dengan pertemuan kita pagi ini yang harapannya bisa dikerjakan dengan baik oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-temannya yang belum bisa hadir pada pertemuan kali ini bisa menonton siaran ulang melalui YouTube channel yang nanti akan saya bagikan linknya. Dan setelah menonton, teman-teman bisa mengerjakan kuis yang pada link yang sudah saya bagikan juga nanti. Seperti itu ya. Bagaimana? Ada kesulitan untuk menyusun laporan posisi keuangan? Yang belum on kamera bisa on kamera. Nanti di akhir pertemuan kita akan ada foto bersama. Untuk pembelajaran praktikum akuntansi ini baru pertama kali ya menggunakan Google Meet ya? Atau sebelumnya sudah pernah? Baru pertama. Baru pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Nanti untuk kedepannya, untuk minggu depan kan insya Allah nanti akan kita membahas materi jurnal penutup. Nanti sama menggunakan Google Meet. Dan yang belum bisa bergabung nanti juga bisa menonton siaran online-nya melalui link YouTube yang akan saya bagikan. Begitu ya. Nanti setiap pertemuan akan kita rekam dan juga akan saya bagikan di YouTube seperti itu. Jadi untuk yang tidak bisa mengikuti hari ini atau barangkali mengikuti tapi keluar masuk gitu ya, tidak bisa full, bisa menonton siaran ulangnya. Supaya teman-teman lebih paham dan juga memahami berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pada pertemuan terkait. Bagaimana untuk laporan posisi keuangan? Sudah selesai? Sudah. Oke, Nabila Putri. Kita lihat bersama-sama atau Nabila Putri mau mencoba menjelaskan, menyampaikan hasil pekerjaannya? Hasilnya aja kan, Pak? Ya, boleh, nggak apa-apa. Hasilnya 890/400. Itu untuk apa? Apanya itu? Untuk gimana maksudnya? Itu nilai apa? Saldo apa? Saldo untuk laporan posisi keuangan neraca kan, Pak? Maksudnya itu jumlah ininya. Jumlah asetnya kan? Jumlah totalnya. Ya betul, jadi hasil yang disampaikan oleh Nabila
itu 400.000 rupiah. Nah, untuk formatnya bisa dilihat teman-teman semuanya pada paparan saya. Ini laporan posisi keuangan. Sofi Salon, laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember. Karena ini untuk saat tertentu, berarti untuk per tanggal 31 Desember. Nah, formatnya ini ada beberapa komponen yang tadi saya sudah jelaskan. Ada aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Nah, aset di sini kita bedakan menjadi aset lancar dan juga aset tetap karena di dalamnya ada dua macam aset tersebut. Aset lancar meliputi kas, kemudian piutang usaha, perlengkapan. Kemudian kita jumlahkan dan juga kita masukkan aset tetap yang meliputi peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, gedung, akumulasi penyusutan gedung. Kita jumlahkan, kemudian kita total aset sejumlah 400.000 rupiah. Kemudian kita beralih pada format yang selanjutnya, yaitu liabilitas dan ekuitas. Kita catat karena ini menggunakan bentuk stafel, maka memanjang dari atas ke bawah. Aset, kemudian liabilitas dan ekuitas berada di bawahnya. Nah, untuk liabilitas, karena hanya ada satu jenis utang ya, liabilitasnya, maka ini ada utang lancar, utang usaha, dan pendapatan diterima di muka. Sebanyak sekian. Kemudian modal kita ambil dari mana? Kita ambil dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, yakni sebesar 313.690.000 rupiah. 313 juta. Kemudian total ekuitasnya, total liabilitas dan ekuitas sebesar 890 juta 400 400.000 rupiah. Hasilnya balance antara aset dan juga liabilitas plus ekuitas. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran yang kita lakukan dari pagi tadi sampai pukul 10.15 ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, ini sembari saya menunggu barangkali ada pertanyaan ya. Silakan teman-teman yang ada di sini bisa mengisi presensi. Ya kan saya bagikan melalui link di bawah ini ya. Linknya di room chat, bisa dilihat. Ini lagi saya ketik bentar. Presensi quiz. Nah, ini untuk link presensi teman-teman semuanya, yang di dalamnya juga ada kuisnya. Silahkan bisa dikerjakan. Maksud saya, silahkan bisa diakses, kemudian diisi presensi, dan juga mengisi kuis yang materinya berkaitan dengan materi hari ini. Harapannya bisa dikerjakan dengan baik kuisnya, dan bisa menghasilkan nilai yang maksimal. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan pagi hari ini? Linknya hilang. Linknya hilang. Coba sebentar ya. Di WA aja. Enggak, Yun. Absennya tidak di sini ya. Absennya di link ya. Iya, maksudnya linknya itu loh bagiannya. Enggak, ini ada yang absen di sini soalnya. Mau tanya, Pak. Sebentar.
Oke, untuk linknya bisa dilihat ya. Silakan bisa diakses. Nanti setelah ini juga tidak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mempelajari, yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal tadi sampai pukul 10.18 ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga rekan-rekan semuanya bisa memahami apa yang sudah dijelaskan. Nah, sebelumnya kita foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman semuanya yang belum on cam bisa on kamera ya. Saya persilakan untuk on kamera. Ayo yang belum on kamera. Yunita belum on cam. Ya. Kemudian Laila Syifa, Destia, Brina Sukma, Nabila Putri, Audra, Lucinta, Amanda, Ajeng, Adinda, Nafisa, Wanda, Eka Salviani, Sabrina, Anindita, Maulidia, sama ini yang tidak muncul di ini. Silahkan bisa on cam. Tunggu sebentar. Mau foto katalog, Pak? Kenapa? Enggak, foto aja. Oke, sudah siap semuanya? Oke ya. 1, 2. Ini ya biasa dulu. Posenya yang formal dulu ya. Nanti pose bebasnya nanti. Oke. Silakan yang belum open kamera bisa open. Kalau mau kelihatan mukanya. Laila mulai. Ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu sebentar. Mbak Andriani. Satu lagi ya. Oke, sekarang posenya bebas. Yang penting sopan. 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya, barangkali dalam penyampaian terlalu cepat atau terlalu tidak jelas. Dan silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup mata pelajaran ya untuk materi yang sudah dijelaskan. Untuk minggu depan kita akan bahas jurnal penutup dan rasa saldo setelah penutupan. Bisa dipersiapkan dengan mempelajari materi-materi yang ada di buku teman-teman ataupun di internet. Karena sekarang teman-teman sudah bisa mengakses internet dan bisa menjelajahi materi-materi pembelajaran secara banyak kayak gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau dia mohon maaf, kita akhiri dengan membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mengingatkan